Ya, terima kasih masih bersama kami di Halo Indonesia terkait dengan ujian nasional yang akan dilaksanakan oleh para siswa SMA di tanggal 13 sampai dengan 15 April nanti. Kita akan berbincang dengan seorang pengamat pendidikan yaitu Mas Bukik Setiawan. Selamat pagi, Mas. Selamat pagi. Ya, kita lihat untuk ujian nasional seperti ini sebenarnya tidak menjadi lagi sebagai satu acuan untuk kelulusan ya, Mas. Dan ini sebagai angin segar juga buat para siswa. Sebenarnya kalau kita lihat, apakah sudah tepat untuk kebijakan seperti ini, Mas Bukik? Ya, ini sangat tepat dan langkah berani. Sangat tepat dan langkah berani ya. Kami dan banyak teman-teman aktivis pendidikan sudah berjuang untuk mencabut UN sebagai syarat kelulusan itu lebih dari 7 tahun. Tahun 2009 pun MA sudah meminta ujian nasional tidak sebagai syarat kelulusan. Sudah ada keputusannya, tapi tidak dipatuhi oleh menteri sebelumnya. Jadi ada langkah berani karena kami sendiri sebenarnya masih was-was apakah Menteri Anies berani sementara penggagas ujian nasional jadi wakil presiden. Berarti 2 periode perjuangan 7 tahun itu ya? 2 periode. Itu awalnya seperti apa? Apakah memang ke pengadilan langsung atau hanya ke Kementerian Pendidikan? Banyak cara. Banyak cara ya? Banyak cara. Gimana tuh Mas perjuangannya saat itu? Ya mulai dari demo, mulai dari ke kementerian, dialog, sampai pengadilan, sampai ke MA. Jadi ini hasil dari perjuangan panjang ya Mas ya? Perjuangan panjang. Baik, jadi UN tidak lagi menjadi standar kelulusan, tapi pure 100% sekolah menentukan. Tapi menurut pengamatan Mas Bukik sendiri, apakah ini akan menjadi celah untuk budaya sogok yang mungkin dulu pernah terjadi juga ya di pendidikan Indonesia? Ya, jadi pencabutan UN sebagai syarat kelulusan itu masih langkah awal. Itu hanya sebagai sebuah tanda bahwa arah pendidikan kita bergeser. Ya. Jadi ujungnya mulai bergeser, tapi memang badan ke belakangnya itu memang butuh waktu untuk mulai menyesuaikan ya. Untuk mulai menyesuaikan, sehingga di antara celah-celah itu memang masih sangat banyak kemungkinan terjadinya praktek-praktek negatif. Kalau kita lihat Mas Bukik, ketika memang UN menjadi penentu kelulusan, itu siswa mulai berlomba-lomba dan giat untuk belajar di menjelang ujian nasional. Nah, sekarang kan sudah tidak menjadi penentu gitu. Bagaimana dengan tingkat belajar siswa? Apakah nanti akan menurun? Ya. Jadi arahnya memang kembali ke pendidikan sebagai taman. Jadi seperti yang dikatakan oleh Gadjar Dewantara, pendidikan itu tidak seperti taman. Jadi taman itu orang datang sebagai suatu kegemaran. Orang datang ke taman itu karena gemar, karena suka. Sama. Juga belajar karena suka, bukan karena terpaksa. Bukan karena UN. Bukan karena ujian. Nah, cuman memang tadi, mengubah kebiasaan yang selama ini kita belajar hanya demi ujian, menjadi belajar karena kegemaran itu memang masih butuh waktu, butuh kreativitas dari para guru untuk memancing minatnya anak, butuh dukungan dari birokrat-birokrat pendidikan di daerah. Jadi masih butuh kerjasama dari berbagai pihak ya. Apalagi ini kan berarti sistem kabut semalam tuh udah bisa dibilang udahlah ya, udah nggak ini. Nah, Mas, kalau kita lihat selama ini kan keunggulan dari sekolah, tingkat unggulnya sekolah itu dilihat dari hasil ujiannya mereka. Nah, sekarang gimana? Sistem ini masih bisa berlaku tidak? Ya, jadi gini, problemnya zaman dulu itu UN itu bukan hanya pada anak-anak, tapi nilai UN itu mempengaruhi guru, mempengaruhi kepala sekolah, mempengaruhi kepala dinas pendidikan. Sehingga kecurangan di UN itu kemudian terjadi sistematis. Karena nilai UN itu mempengaruhi banyak pihak. Termasuk juga sekolah. Sekolah kalau ingin dianggap sebagai unggulan, berarti nilai UN-nya harus bagus. Sehingga mau tidak mau diusahakan untuk tetap bagus kan. Nah, kedepannya yang saya dengar dari hasil rembuk nasional kemarin akan diperkenalkan namanya indeks integritas. Jadi bukan soal seberapa tinggi nilai UN, tapi seberapa integritas sebuah sekolah. Saya belum tahu formulanya seperti apa, tapi kalau secara statistik, secara teknik statistik, itu sangat mungkin sekali dianalisis dari hasil UN itu, apakah ada kecurangan atau tidak. Jadi memang akan mengarah ke sana ya untuk jadi formulanya ya. Masih dicari ya Mas ya. Tadi kan kita juga sempat berbincang dengan Kepala Puspendik dan berbincang tentang ujian berbasis komputer ya Mas, dan kita nanti akan minta komentarnya tentang ini, namun setelah jeda berikut tetap bersama kami di Halo Indonesia.
Anda masih bersama kami di Bincang Halo Indonesia. Kita akan kembali membahas tentang ujian online atau ujian nasional ya. Pak, tadi kita lihat Prof. Nizam sudah berbicara tentang ujian online yang sudah siap di 170.000 siswa dan juga ratusan sekolah. Ini kalau kita lihat dari hasil pengamatan Bapak sendiri, bagaimana? Apakah memang di daerah pun siap untuk melaksanakan ujian berbasis komputer seperti ini? Ya, kalau komputer itu memang wajib, harus ya, harus. Karena kalau pakai paper pensil tes, ujian nasional menghabiskan lebih dari 500 miliar. Wow. 500 miliar. 500 miliar. Itu dari mana aja? Hanya penggunaan alat-alatnya atau operasional untuk ujian? Semuanya. Semuanya itu sekitar 500. Sekitar 500 miliar. Sementara visi kedepannya dari yang saya tangkap di presentasinya Menteri Anies, itu kedepannya visinya ujian nasional itu seperti assessment center. Seperti anak ikut ujian nasional kayak tes TOEFL. Jadi kalau aku pengen nilai TOEFL 500, ya mereka akan ujian. Ujian pertama mungkin 400. Wah, kurang. Belajar lagi ya. Belajar lagi. Tes lagi pas 50, kurang, belajar lagi. Sehingga anak bisa mengikuti beberapa kali tes TOEFL. Berarti bukan jadi kebutuhan pokok nantinya ya? Jadi kebutuhan pokok. Justru si anak punya tapi target bukan tersendiri kewajiban Mas pokok. ya? Iya. Oke. Kebutuhan pokok, tapi bukan kewajiban. Bukan kewajiban. Ya. Nah, Mas, kalau dilihat tadi kan mungkin memang penghematan sekitar 500 miliar ya dari penggunaan kertas, pensil dan sebagainya. Namun apakah setiap sekolah sudah memadai dari segi perangkat komputernya atau jaringan internetnya? Iya, memang belum. Memang belum karena data yang saya tahu 75% sekolah di Indonesia, SD, SMP, SMA itu memang belum memenuhi standar nasional pendidikan. Itu memang masih PR besar buat kementerian maupun daerah, yang perlu diingat juga daerah, karena untuk urusan infrastruktur itu dananya di daerah. Itu yang sering diabaikan oleh media juga. Jadi urusan gedung, urusan infrastruktur itu tanggung jawabnya daerah. Karena itu pendanaannya pun dari daerah ya Pak ya? Ya, sudah dialokasikan khusus dari APBN langsung ke daerah, bukan kementerian. Tapi upaya untuk dari sebagai seorang pengamat pendidikan dan juga aktivis pendidikan ya, bagaimana untuk mendorong supaya itu bisa cepat terrealisasi? Artinya di 2019 ya, taruh kita sudah bisa untuk melaksanakan ujian berbasis komputer secara nasional gitu. Ya, yang dilakukan oleh teman-teman aktivis mulai dari kemarin yang ke depan adalah mengawal. Jadi pasca ujian nasional berubah, akun Twitter kami Tolak UN juga berubah menjadi Kawal Pendidikan. Ya di situ adalah mengawal bagaimana mimpi besarnya tadi itu bisa terrealisasi, terwujud. Karena jangan sampai ya kita ketinggalan jauh. Mungkin kita nggak bisa online 100% secara real time, tapi setidaknya kita bisa computer based, bisa online tapi tidak real time untuk seluruh Indonesia. Kalau terkait dengan perbandingan ya antara di Indonesia dengan di luar seperti Singapura mungkin untuk ujian berbasis komputer seperti apa kejauhan gapnya itu Pak? Jauh banget. Jadi kayak tadi, yang sekolah yang memenuhi standar nasional pendidikan itu baru 25%. Baru 25%? Baru 25%. Saya nggak tahu kerjaan pemerintah sebelumnya apa. 75% itu masih belum memenuhi. Bahkan untuk daerah-daerah Jawa itu masih banyak yang belum memenuhi. Daerah. Ya, bahkan itu masih di Pulau Jawa ya, masih belum memenuhi. Masih belum memenuhi. Jadi memang tugasnya masih sangat berat sekali. Tapi memang ya harus arahnya ke komputer based itu memang harus. Lalu kesiapan dari siswanya sendiri untuk bisa ujian dan kriterianya lewat dengan ujian berbasis komputer ini gimana Mas? Kalau siswa saya nggak terlalu khawatir. Siswa jauh lebih cepat untuk beradaptasi ya. Kurva belajarnya lebih pendek dibandingkan guru. Baik. Ini Mas balik lagi ke sistem bahwa penilaian mutlak pada sekolah. Apakah kompetensi para pengajarnya juga sudah dibenahi atau belum? Kalau menurut pengamatan Mas sendiri gimana? Iya, itu PR kita juga ya. Karena PR pemerintah sekarang, riset dari Bank Dunia menunjukkan bahwa sertifikasi guru memang belum meningkatkan kualitas guru. Uji kompetensi guru kita masih rendah, masih 45 rata-ratanya dari 100, jadi memang masih rendah banget. Jadi PR-nya memang di situ. PR-nya adalah memperkuat guru dan sekolah sebagai satuan pendidikan yang mampu melakukan penilaian secara integratif. Bahkan tidak ada setengahnya ya, hanya 45%. Apakah itu lebih fokus kepada penggunaan elektronik dalam media pembelajaran?
Karena kita lihat jauh sekali ya perbandingan antara guru-guru sekarang dengan siswanya yang sudah pintar menggunakan teknologi, sedangkan gurunya masih menggunakan kertas. Iya, memang selama ini asal-asalan. Jadi contoh aja, pelatihan untuk kurikulum 2013, 5 hari. Iya, 5 hari pelatihan. Wah, udah bagus berarti. 5 hari ngapain? Dengerin ceramah. Tanpa aplikasi ya? Tanpa aplikasi. Luar biasa. Dan kita masih akan berlanjut lagi dengan wajah pendidikan di tanah air. Namun setelah jeda berikut, tetap bersama kami di Halo Indonesia. Terima kasih masih bersama kami di Bincang Halo Indonesia. Kita akan kembali berbincang dengan Pak Bukik. Pak, tadi kita udah lihat bagaimana penjelasan tentang pendidikan berbasis komputer. Nah, sebenarnya persiapan apa yang harus disiapkan oleh pemerintah dan juga masyarakat, termasuk sekolah juga ya gitu, untuk bisa menghadapi ujian berbasis komputer? Iya, ujian berbasis komputer sebenarnya tidak terlalu sulit ya. Kementerian sudah sejak lama mensosialisasikan apa aja yang harus dipenuhi. Dan kalau ketika saya lihat listnya itu tidak terlalu sulit sebenarnya. Itu bisa disebutkan mungkin beberapa kategori? Setahu saya ada 2 kategori, teknis sama politis. Teknis itu komputer, server, UPS, yang ribut kemarin itu. Politis? Yang politis adalah ada tidak keberatan dari orang tua dan murid. Berarti memang harus dapat persetujuan juga ya? Dapat persetujuan juga. Jadi sejak awal kriteria sudah seperti itu. Jadi kalau ada yang keberatan berarti nggak bisa lolos. Baik, itu kalau tadi dari sistem basis komputer ya. Kalau dari tolak ukurnya sendiri bahwa sekolah jadi penentu itu kan tidak hanya dari kompetensi tapi juga mental. Ya. Nah, apa yang harus disiapkan? Itu yang masih jadi banyak persoalan sekarang. Bukan ngomong soal yang dipersiapkan. Soal bangun persepsi aja masih belum selesai. Sampai kemarin itu masih banyak siswa kita yang bertanya di akun Twitter resmi kementerian maupun di akun Twitter kami soal apa benar UN itu lulus kalau nilainya minimal dapat 55. Masih ada pertanyaan seperti itu. Jadi masih padahal sebenarnya clear tidak ada. Tidak ada lagi UN untuk kelulusannya. Setelah dilacak dicari tahu kenapa dari mana. Ternyata informasi dari guru, dari kepala sekolah, dari kepala dinas. Berarti memang sosialisasi masih kurang ya? Pertama sosialisasi, kedua menurut saya ada persepsi juga. Ada persepsi bahwa bener ujian nasional itu bisa nggak jadi syarat kelulusan. Sama yang ketiga soal organisasi. Jadi perencanaan daerah, di kepala dinas daerah maupun di sekolah itu sudah jauh-jauh hari. Dari akhir tahun kemarin. Sementara pencabutan UN itu baru awal tahun ini. Nah, dalam perencanaan biasanya ujian nasional itu masih masuk dalam indikator keberhasilan. Jadi mau tidak mau meskipun dicabut dari syarat kelulusan, tapi hasil ujian nasional masih menentukan kredibilitas sebuah sekolah ataupun siswanya. Baik Mas, tadi kita lihat sudah bicara tentang UN dan ini kaitannya dengan pendidikan Indonesia, memang wajah pendidikan Indonesia saat ini, dan Mas Buki juga penulis buku ya dengan judulnya Anak Bukan Kertas Kosong. Mungkin bisa diceritakan sedikit tentang isi bukunya, Mas? Ya, Anak Bukan Kertas Kosong itu sebuah upaya untuk menggali kembali ajaran Ki Hajar Dewantara. Jadi kita punya bawa pendidikan nasional yang keren sekali, tapi seringkali kita lupakan. Kita hanya ingat Tutwuri Handayani. Berarti mengangkat kembali filosofinya ya? Ya, mengangkat filosofinya kembali. Jadi filosofinya menurut beliau, anak itu adalah seperti benih kehidupan. Yang namanya jagung, ya jagung nggak bisa dipaksa menjadi padi. Kalau dari pesan bukunya sendiri, disampaikan untuk orang tua kah? Atau ke siswa? Atau ke dinas terkait mungkin? Ke kaum mendidik sebenarnya. Jadi ini bukunya untuk guru maupun untuk orang tua. Orang tua dan guru. Berarti memang sangat cocok untuk guru dan juga orang tua ya? Harapannya Mas Bukik sendiri untuk pendidikan di tanah air dan wajah pendidikan Indonesia dan juga mental para pengajar dan pendidik di tanah air gimana? Iya. Secara umum memang wajahnya masih buruk ya. Tapi saya bersama teman-teman Bincang Edukasi sejak 3 tahun yang lalu berusaha membuat forum yang menghadirkan praktisi-praktisi pendidikan yang keren. Dan kenyataannya banyak. Jadi sebenarnya banyak inisiatif lokal, banyak guru lokal, banyak sekolah lokal yang sudah berusaha mempraktekkan hal-hal baik di lingkungan mereka.
Artinya apa? Artinya tugas kementerian sekarang adalah bagaimana mengenali yang baik ini dan kemudian mengembangkan lagi, mengolah lagi, menggaungkannya ke seluruh negeri. Jadi orang-orang kemudian berlomba-lomba dalam kebaikan itu. Dan juga itu sebagai tugasnya Kementerian Pendidikan ya. Ya. Berarti jadi lebih memfasilitasi, bukan menjadi pahlawan ya, tapi memfasilitasi para yang sudah masyarakat yang sudah baik ini. Tapi optimis ya Mas, sistem baru ini bisa memperbaiki wajah pendidikan? Optimis, sangat optimis. Oke, baik. Terima Meskipun kasih. banyak PR-nya Mas ya. Masih banyak PR ya, ini baru awal ya Mas. Terima kasih untuk waktunya Mas. Semoga UN dan pendidikan Indonesia makin maju dan semangat juga untuk Mas Buki. Oke. Amin. Iya, pemirsa, kita masih punya banyak informasi menarik di Hal Indonesia, tetap bersama kami.